Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bisa bertemu dengan pembelajaran matematika kelas 8. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan sudut pusat antara sudut keliling lingkaran. Sebelum kita membahas hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat lingkaran, hendaknya kita harus tahu dulu sudut pusat yang mana dan sudut keliling yang mana. Pada gambar di samping, sudut BOC merupakan sudut pusat. Jadi sudut BOC itu merupakan sudut pusat. Sedangkan sudut BAC dan sudut CDE itu merupakan sudut keliling. Nah, sekarang sudut pusat sendiri pengertiannya adalah sudut pusat. Namanya sudut pusat, sudut yang titik sudutnya itu berada di titik pusat. Sedangkan sudut keliling itu merupakan titik sudutnya berada di lingkaran. Jadi namanya sudut pusat itu titik sudutnya di sini berada di titik pusat. Sedangkan kalau sudut keliling dia berada pada lingkaran. Nah, sekarang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka sudut pusat atau besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau besar sudut keliling setengah dari sudut pusat. Ini hanya berlaku jika mereka menghadap busur yang sama. Sekarang coba kalian ingat-ingat kembali, apa sih itu busur? Busur itu adalah garis lengkung atau kurva lengkung pada lingkaran. Jadi ini busurnya ya. Sudut BOC. Jadi busurnya dia adalah BC. BAC busurnya BC. CDE busurnya adalah CE. Nah, sekarang yang memiliki busur yang sama itu adalah sudut BOC dengan sudut BAC. Dia memiliki busur yang sama, yaitu busur BC. Atau misalkan kalian bingung nih, kalian perhatiin aja nama dari sudut pusat dan sudut kelilingnya. Kalau mereka menghadap busur yang sama, cirinya adalah huruf awal dan huruf akhirnya itu sama. Huruf awalnya di sini mereka sama-sama huruf B. Huruf akhirnya juga sama-sama C. Jadi mereka menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, pada gambar berikut diketahui POR, sudut POR itu besarnya 94 derajat. Kita coba telaah lebih dalam lagi, sudut POR ini sudut apa sih? Sudut keliling atau sudut pusat? Ya, sudut pusat. Kenapa jadi sudut pusat? Karena titik sudutnya berada di titik pusat. Makanya sudut POR atau sudut yang diketahuinya di sini adalah sudut pusat. Kemudian pertanyaannya apa? Hitunglah besar sudut PQR pada gambar di samping. PQR. PQR berarti sudutnya di Q. Sudut Q ini berada di mana? Berada di lingkaran. Kalau dia sudutnya berada di lingkaran,
maka dia merupakan sudut keliling. Nah, sekarang baru kita cek apakah mereka sama-sama nih menghadap busur yang sama. POR busurnya adalah PR. PQR busurnya PR juga. Jadi mereka menghadap busur yang sama. Kalau menghadap busur yang sama, maka bisa kita gunakan rumus atau hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang tadi, di mana besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Berhubung di sini yang ditanyakannya adalah sudut keliling, sudut kelilingnya tadi adalah sudut PQR. Yang diketahuinya tadi sudut POR atau sudut pusat yang besarnya 94 derajat. Tadi sudut keliling itu setengah dari sudut pusat, jadi tinggal kita bagi 2 atau kita kalikan setengah. Jadi setengah dikali 94 derajat atau 94 dibagi 2. 94 bagi 2 berapa ya? Iya, hasilnya adalah 47. Jadi tinggal dibagi 2 saja, gitu caranya. Tapi ingat, hubungan itu berlaku jika dan hanya jika mereka menghadap busur yang sama. Kalau mereka tidak menghadap busur yang sama, hubungan tadi tidak berlaku. Nah, selain hubungan yang tadi, terdapat pula sifat-sifat sudut. Sifat-sifatnya apa sih? Sifat yang pertama, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Di sini terdapat sebuah diameter dan terdapat sudut keliling. Sudut kelilingnya adalah EDF. Nih, sudutnya di D, dia menghadap diameter. Maka menurut sifat, besar sudut EDF itu besarnya 90 derajat. Sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, ini ada komanya. Besar sudutnya adalah sama. Jadi ketika dia menghadap busur yang sama, maka sudutnya atau besar sudutnya adalah sama. Seperti gambar yang ada di samping. QPR, QTR, kemudian QSR ini sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur QR. Jadi ketiga sudut keliling tadi mereka menghadap busur yang sama, yaitu busur QR. Jadi besar sudut P, besar sudut T, dan sudut S itu sama. Misal salah satu sudutnya 30, maka yang lain pun juga sudutnya 30 derajat. Karena tadi mereka menghadap busur yang sama, maka besarnya sudutnya pun juga sama. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya seperti apa? Nih. Perhatikan gambar. Titik O adalah pusat lingkaran. Jadi nih, titik pusatnya. Diketahui sudut ABE ini merupakan simbol atau lambang dari sudut. Di sudut ABE ditambah sudut ACE dan sudut ADE itu besarnya 96 derajat. Tanyakannya besar sudut AOE. Kita cek dulu yang diketahui. Sudut ABE, sudut ACE, sudut ADE,
mereka sama-sama sudut keliling dan mereka sama-sama menghadap busur yang sama. Busur apa yang mereka hadap? Yaitu busur A, E. Tadi kalau misalkan kalian bingung, kalian perhatikan aja huruf awal dan huruf akhirnya. Nih, ketiga-tiganya mereka memiliki huruf A di awal. Dan huruf akhirnya sama-sama juga huruf E. Artinya mereka menghadap busur yang sama, yaitu busur A, E. Menurut sifat, kalau mereka menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya adalah sama. Jadi sudut ABE, sudut ACE, dan sudut ADE itu besarnya sama. Bagaimana cara kita menentukan salah satu sudutnya saja? Caranya gampang, tinggal kalian bagikan 96 derajat ini kita bagi dengan 3. Kenapa bagi 3? Karena di sini diketahui 3 buah sudut. Jadi kita bagi 3. 96 kita bagi 3, itu hasilnya adalah 32 derajat. Jadi sudah diketahui sudut kelilingnya adalah 32 derajat. Besar ABE 32 derajat, ACE 32 derajat, dan ADE juga sama 32 derajat. Pertanyaannya tadi adalah sudut AOE. Sudut AOE di sini adalah sudut pusat. Kita cek lagi apakah sudut AOE ini besar apakah dia menghadap busur yang sama, yaitu busur AE. Nah, ternyata AOE ini dia juga menghadap busur yang sama, yaitu AE. Kalau dia menghadap busur yang sama, bisa kita gunakan hubungan sudut pusat dan sudut keliling tadi, di mana besar sudut pusat 2 kali sudut keliling. Jadi bisa kita gunakan cara yang tadi, AOE itu 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali sudut kelilingnya tadi adalah 32, berarti dikali 32 derajat. 2 dikali 32 derajat itu hasilnya adalah 64 derajat. Selesai, berarti jawabannya adalah C. Gitu cara mencarinya. Jadi tinggal kalian bagi 3 dulu, terus dikalikan. Sekarang kita masuk ke sifat selanjutnya. Nah, sifat selanjutnya ini, pada segi 4 tali busur, jumlah besar sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Segi 4 tali busur. Nah, segi 4 yang di sini itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa segi 4, contohnya persegi panjang seperti yang digambar, atau bisa jadi persegi, bisa jadi pula dia bentuknya jajar genjang. Pokoknya masih banyak lagi. Besar sudut yang berhadapan adalah 180 derajat atau sudut yang berseberangan ya. Jadi sudut A jika ditambah dengan sudut C itu besarnya 180 derajat. Begitu pula dengan sudut B, jika ditambah dengan sudut D itu besarnya 180 derajat. Biar lebih jelas, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini Ibu ngambil contoh soal yang sederhana saja. Hitunglah X dan Y pada gambar berikut. Nah, tadi menurut sifat sebelumnya ya, segi 4 tali busur jika dia menghadap, menurut sifat sebelumnya tadi ya, segi 4 tali busur
jumlah sudut yang berhadapan itu besarnya 180 derajat. Nah, sekarang misalkan kita cari X terlebih dahulu. X ini sudut yang berhadapannya yang mana? Oh, sudut yang berhadapannya adalah 55 derajat. Kemudian cara mencari X-nya gimana? Cara mencari X-nya itu tinggal kamu kurangkan saja. 180 derajat, nih kalau kita cari X, 180 derajat dikurang 55 derajat. 180 derajat dikurang 55 derajat itu hasilnya adalah 125 derajat. Selesai, dapat X. Cara mencari Y juga seperti itu. Cara mencari Y 180 derajat dikurang 85 derajat. 180 dikurang 85 itu hasilnya adalah 95 derajat. Selesai, udah dapat Y. Nah, ini contoh sederhananya saja. Mungkin nanti ada yang lebih rumit. Kalau yang lebih rumit itu tinggal kamu selesaikan dengan penyelesaian aljabar. Tinggal dipindah ruas atau dibagi gitu. Nah, cukup sampai sini saja pembahasan mengenai hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Selebihnya untuk latihan silahkan kalian kerjakan soal yang ada di buku paket kalian. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup pembahasan untuk kali ini. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.